Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman semua. Di sini kami ingin mereview jurnal mengenai penerapan metode AHP dalam sistem pendukung keputusan kenaikan pangkat pegawai di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tangerang. Yang pertama itu abstrak. Penerapan metode analitikal hierarki proses dalam sistem pendukung keputusan kenaikan pangkat adalah sistem yang dibuat untuk menentukan layak tidaknya kenaikan pangkat diberikan kepada pegawai menggunakan sistem pendukung keputusan atau SPK. Dalam penelitian ini ada dua metode yang digunakan, yaitu metode pengembangan sistem dan metode pengambilan keputusannya. Metode yang digunakan adalah pengembangan sistem yaitu waterfall atau Analysis, Design, Implementation, Testing, Maintenance. Sedangkan metode dalam pengambilan keputusan adalah Analytical Hierarchy Process atau AHP. Langkah yang dilakukan dalam AHP yaitu menyusun hierarki, menentukan prioritas antar elemen, sintesis, dan mengukur konsistensi. Kesimpulan dengan metode AHP dalam sistem pengambilan keputusan kenaikan pangkat yaitu menentukan proses kenaikan pangkat. Menggunakan SPK dengan metode AHP dapat mempermudah dalam menentukan layak atau tidaknya pegawai mendapatkan kenaikan pangkat dan mempermudah dalam proses pembuatan laporan. Selanjutnya, pendahuluan. Pangkat merupakan kedudukan yang menunjukkan tingkatan seorang pegawai negeri sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian pegawai negeri sipil terhadap negara, serta sebagai dorongan kepada pegawai negeri sipil untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdiannya. Salah satu faktor yang diperlukan untuk kenaikan pangkat adalah kualitas sumber daya manusia atau SDM-nya. Maka dari itu, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas dan mempunyai kompetensi tinggi karena keahlian atau kompetensi akan dapat mendukung peningkatan prestasi kerja. Penilaian kinerja harus dilakukan untuk mengetahui prestasi yang dapat dicapai setiap pegawai negeri sipil. Dengan melakukan proses penilaian kinerja, maka prestasi yang akan dicapai setiap PNS dengan nilai baik sekali, baik, cukup, atau kurang bisa diketahui. Penilaian prestasi penting bagi setiap pegawai dan berguna untuk menetapkan tindakan kebijaksanaan selanjutnya. Penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil dilaksanakan untuk mengevaluasi kinerja pegawai negeri sipil, yang dapat memberi petunjuk bagi manajemen dalam rangka mengevaluasi hasil kerja seluruh pegawai negeri sipil secara kualitatif maupun kuantitatif dengan menggunakan kriteria komitmen yang dinilai jujur, loyal, tanggung jawab, dan disiplin. Hasil penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan penetapan keputusan kebijakan pengelolaan karir pegawai negeri sipil. Penilaian kinerja berarti para bawahan mendapat perhatian dari atasannya sehingga mendorong pegawai negeri sipil semangat untuk bekerja. Asalkan proses penilaian jujur dan objektif serta ada tindak lanjutnya. Tindak lanjut dari penilaian kinerja dimungkinkan karyawan dipromosikan, dikembangkan, dan atau balas jasanya dinaikkan, agar kenaikan pangkat dapat dirasakan sebagai penghargaan dan dapat meningkatkan produktivitas kinerja suatu instansi. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini digunakan sebagai pedoman bagi setiap pegawai negeri sipil dan pejabat penilai di lingkungan Badan Kepegawaian Negara dalam menyusun dan menilai sasaran kerja pegawai atau SKP sesuai dengan kriteria, tugas, dan jabatannya. Penentuan kenaikan pangkat pada saat ini masih membutuhkan proses waktu yang relatif lama, dimulai dari pengajuan kenaikan pangkat dan penentuan pegawai sesuai kriteria atau tidaknya untuk mendapatkan kenaikan pangkat. Tidak bisa dimungkiri bahwa kemungkinan terjadinya salah perhitungan dalam penentuannya bisa saja terjadi walaupun itu kecil kemungkinannya. Selain alasan tersebut, sudah banyak peneliti yang mengambil tema tentang SPK, diantaranya 1, 2, 3, yaitu menyimpulkan bahwa dengan menggunakan SPK dapat mempermudah dalam penelitian keputusan yang akan diambil. Ada juga penelitian yang lainnya, yaitu meneliti tentang HP dengan judul Sistem Pendukung Keputusan untuk Penilaian Kinerja Pegawai menggunakan metode Analytical Hierarchy Process atau AHP pada RSUD Serang.
Selanjutnya metode penelitian. Yang pertama itu ada metode pengumpulan data. Di antaranya observasi, yang merupakan salah satu metode pengumpulan data yang melakukan pengamatan atau peninjauan langsung untuk mencari data-data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahannya, yaitu membangun sistem sebagai pendukung sebuah keputusan pada penentuan kenaikan pangkat yang berbasis web dengan menerapkan metode AHP agar memperoleh data-data dan informasi yang akurat. Peneliti melakukan observasi di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada bagian mutasi pegawai. Pengumpulan data fokus pada data kenaikan pangkat. Data yang dikumpulkan antara lain alur proses kenaikan pangkat, kriteria penentuan kenaikan pangkat, dokumen yang diperlukan untuk kenaikan pangkat, dan data pegawai. Selanjutnya ada wawancara. Melakukan wawancara atau interview pada pihak-pihak terkait dengan cara berkomunikasi secara langsung untuk mengetahui informasi-informasi yang dibutuhkan, seperti kriteria-kriteria untuk penentuan kenaikan pangkat maupun untuk membandingkan beberapa pegawai yang berada di jabatan yang sama agar pada sistem sebagai pendukung keputusan penentuan kenaikan pangkat menghasilkan urutan alternatif terbaik. Wawancara yang dilakukan peneliti bertempat di BKPSDM pada bagian mutasi pegawai tentang kenaikan pangkat dengan narasumber yang bernama Rahayu Wusananingsih, AMD yang sekarang menjabat sebagai staf pelaksana. Selanjutnya, adapun studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan, yaitu mempelajari buku-buku, jurnal, maupun artikel-artikel di internet yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, yang berhubungan dengan penerapan metode analitikal hierarki proses pada sistem pendukung keputusan pada kenaikan pangkat pegawai yang berbasis web. Metode selanjutnya yaitu pengembangan sistem. Langkah-langkah yang diambil, langkah-langkah waterfall, yaitu yang pertama analisis. Tahap ini peneliti melakukan proses pencarian kebutuhan yang diperlukan memfokuskan pada aplikasi untuk mengetahui yang diperlukan program yang akan dibuat sebagai berikut, yaitu menganalisa informasi yang diperlukan, menentukan database yang akan digunakan, dan menentukan aplikasi apa saja yang diperlukan untuk menunjang dalam pembuatan aplikasi kenaikan PA. Selanjutnya, desain spesifikasi kebutuhan dari tahap sebelumnya akan dipelajari dalam fase ini, dan desain sistem disiapkan. Proses ini akan direpresentasikan dalam bentuk UML atau Unified Modeling Language sebelum pengkodingan dimulai. Selanjutnya, implementation. Pada tahap ini, peneliti membuat aplikasi berdasarkan desain Unified Modeling Language yang telah dibuat. Pengembang aplikasi dimulai dari awal sampai aplikasi dapat digunakan sesuai yang diinginkan. Tahap terakhir yaitu testing, yaitu pengujian diperlukan untuk menjadi ukuran bahwa sistem sebagai pendukung keputusan dapat dijalankan sesuai dengan tujuan. Di sini ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada analisis. Pertama ada analisis sistem berjalan, yaitu prosedur pembuatan nota usulan kenaikan pangkat. Lalu di sini ada pembuatan surat edaran usulan kenaikan pangkat, penerimaan berkas usulan kenaikan pangkat, lalu ada verifikasi usulan kenaikan pangkat, apakah sesuai atau tidak sesuai, lalu ada rapat, jika sesuai maka input usul kenaikan pangkat, ada nota usul perancangan, ada paraf nota, ada 3 paraf nota, dan juga ada tanda tangan nota. Lalu yang kedua yaitu ada pengajuan nota usulan kenaikan pangkat. Yang pertama yaitu mengirim nota berkas, lalu proses usul dan berkas, lalu pengambilan nota, lalu pembuatan data SK, ada paraf draft SK yaitu ada 6, lalu ada tanda tangan SK, ada pembuatan SK petikan, ada 4 pembuatan SK petikan, tanda tangan SK petikan, distribusi dan laporan serta dokumentasi. Lalu ada perancangan sistem yaitu AHP Analytical Hierarchy Process. Tahap awal dari metode AHP yaitu menyusun hierarki berdasarkan data kriteria kenaikan pangkat. Di sini ada diagram hierarkinya. Yang pertama yaitu ada kenaikan pangkat, kriterianya ada orientasi pelayanan, lalu ada integritas, komitmen,
disiplin, kerjasama, kepemimpinan, serta ada subkriterianya yaitu sangat baik, baik, cukup, kurang, sangat kurang. Lalu di sini ada 3 pegawai sebagai perbandingannya. Lalu ada menentukan prioritas elemen. Dalam menentukan prioritas elemen dengan membandingkan elemen secara berpasangan sesuai kriteria yang diberikan dengan menggunakan bentuk matrik. Nah, di sini ada matrik perbandingannya. Lalu ada sintesis, yaitu menjumlahkan nilai dari setiap baris matrik dan membaginya dengan jumlah elemen untuk mendapat nilai rata-rata. Nah, di sini sudah ada matriks nilai kriterianya. Maka sudah diketahui bahwa PV atau prioritas vektor atau prioritas relatifnya sudah ditemukan. Lalu ada mengukur konsistensi, yaitu langkah yang harus dilakukan dalam mengukur konsistensi yaitu membuat matriks penjumlahan setiap baris. Nah, ini ada penjumlahan setiap barisnya. Lalu ada hasil dari penjumlahan baris dibagi dengan elemen prioritas relatif. Lalu sudah ada hasil pembagiannya. Hasil pembagian ini adalah penjumlahan baris dibagi dengan PV. Jumlahnya yaitu adalah semua dari hasil pembagian ini dijumlahkan, hasilnya yaitu 39,275. Yaitu N adalah jumlah elemen atau jumlah kriteria. Lalu ada eigen maksimal, yaitu jumlah dibagi N, yaitu dari jumlah 39,275 ini dibagi 6, yaitu kriterianya, maka hasilnya adalah 6,55. Lalu ada CI atau indeks konsistensi, yaitu dari eigen maksimal dikurangi N dan dibagi N, maka 6,55 dikurangi 6 dibagi dengan 6, maka hasilnya adalah 0,091. Lalu ada CR atau rasio konsistensi, di mana CI dibagi IR. IR itu adalah indeks acak. Jadi 0,091 dibagi dengan 1,24, maka hasilnya adalah 0,073. Karena nilai maksimal dari CR adalah CR kurang dari 0,1, maka konsistensi rasio dari perhitungan tersebut dapat digunakan untuk mencari nilai prioritas subkriteria bisa menggunakan tahapan yang sama. Lalu ada menilai hasil, yaitu prioritas vektor dari masing-masing kriteria dan subkriteria akan dimasukkan pada kolom matriks hasil pada tabel 5 ini. Ada prioritas subkriterianya, yaitu ada sangat baik yaitu 0,490, ada baik yaitu 0,259, ada cukup 0,140, ada kurang yaitu 0,073, dan juga sangat kurang yaitu 0,038. Lalu ada sistem yang diusulkan. Sistem yang diusulkan oleh peneliti adalah sistem pendukung keputusan kenaikan pangkat pegawai menggunakan metode AHP berbasis web. Rancangannya digambarkan menggunakan user case. Di sini ada tampilannya. Yang pertama yaitu untuk login, itu ada admin untuk mengelola data pegawai, kelola data kenaikan, dan juga melaporkan ke pemimpinnya. Lalu pegawai juga bisa melakukan login ya menggunakan situs web ini. Lalu ada implementasinya. Lalu di sini ada implementasinya, yaitu ada tampilan login. Nah, di sini tampilan loginnya itu terdapat username dan juga password untuk masuk ke dalam web tersebut. Lalu di menu utama ini ada beranda, yaitu beranda ada data pegawai, data kenaikan, laporan, dan laporan kenaikan. Lalu yang terakhir yaitu ada perhitungan nilai. Di sini ada kenaikan pangkat, yaitu ada kenaikannya apa, pegawainya, dan juga ada nilai-nilai perhitungan nilainya.
Lalu di sini ada kesimpulan, yaitu pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkatan seorang pegawai negeri sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian yang digunakan sebagai dasar penggajian. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian pegawai negeri sipil terhadap negara, serta sebagai dorongan kepada pegawai negeri sipil untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdiannya. Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan metode AHP dalam sistem pendukung keputusan kenaikan pangkat pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, penulis menyimpulkan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, proses kenaikan pangkat masih menggunakan sistem pengajuan manual. Lalu yang kedua, menentukan kenaikan pangkat menggunakan sistem pendukung keputusan metode AHP dapat mempermudah dalam menentukan layak atau tidaknya pegawai mendapat kenaikan pangkat. Lalu yang ketiga, penerapan sistem pendukung keputusan kenaikan pangkat menggunakan metode AHP berbasis web akan mempermudah dan dalam pembuatan laporan dan penentuan kenaikan pangkat. Untuk Kegel-nya kita menggunakan metode AHP untuk menyusun pembangunan drainase. Nah, di sini kita masukkan kodenya. Lalu yang pertama ada definisikan kriteria prioritas dari drainase. Kriterianya yaitu budget, technical feasibility, dan environmental impact, di mana budget ini lebih dominan dibandingkan dengan kriteria yang lain. Lalu yang kedua ada mata airnya dengan skor kriteria yaitu D1, D2, D3 untuk drain, di mana ada skornya yaitu 1 sampai 10. Lalu ada normalisasi, di mana ini kriterianya akan dirumuskan. Lalu dari situ ada skor totalnya. Lalu ada visualisasinya, di mana di sini ada diagram barnya. Lalu ada sensitivity analysis untuk perbandingannya. Nah, ada bobot kriteria di mana budget ini yang dominan yaitu 0,6483, lalu technical feasibility yaitu 0,2297 dan environmental impact-nya 0,1220. Di sini ada total drainase-nya. Lalu di bawahnya ada visualisasi untuk ranking prioritas drainase AHP-nya, di mana skor perbandingan sensitivitasnya yaitu D1 adalah 0,33317, D2 adalah 0,311420, lalu D3 adalah 355263, di mana alternatif 3 merupakan yang paling layak untuk digunakan.